satpam bernama Yas, berusia 22 tahun, dan istrinya, Sa, berusia 24 tahun, diduga menjadi pemimpin sindikat penjualan motor hasil curian yang beroperasi selama lebih dari 1 tahun di kawasan Pagedangan, Tangerang Selatan. Mereka diduga telah mencuri lebih dari 100 motor dan mengirimkannya ke Sumatera. Satreskrim Polres Tangerang Selatan, Polsek Pagedangan, dan Polsek Curug berhasil mengungkap kasus ini setelah menerima informasi tentang penjualan motor bekas tanpa surat-surat yang sah. Dari informasi tersebut, polisi menangkap Yas dan Sa. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mereka memperjualbelikan motor hasil curian seolah-olah motor bekas. Selain Yas dan Sa, polisi juga menangkap 8 tersangka lainnya yang berperan sebagai pemetik atau pelaku pencurian motor. Total semua tersangka yang ditangkap adalah 10 orang, yaitu 6 orang pemetik, 2 orang penadah, dan 2 orang yang turut serta membantu penadah. Para tersangka saat ini ditahan di Polres Tangerang Selatan dan dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI nomor 12 tahun 1951 Yungto pasal 363 KUHP Yungto pasal 481 KUHP subsidiar pasal 480 KUHP Yungto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Dalam wawancara dengan Dengar Berita, Kapolres Tangsel AKBP Victor Inkiriwang mengatakan bahwa hasil pemeriksaan menemukan 16 unit motor hasil curian, 3 butir peluru, 1 butir selongsong peluru, 3 kunci letter T, 1 kunci duplikat, 1 kunci magnet, dan sebuah senjata api rakitan jenis revolver. Selain itu, polisi juga menemukan 8 tersangka lainnya yang berperan sebagai pemetik. Polisi masih mendalami apakah senjata api rakitan tersebut pernah digunakan untuk menembak korban. Pelaku pencurian motor, pemetik, yang ditangkap mengaku bahwa senjata api rakitan jenis revolver yang dimilikinya digunakan untuk melindungi diri jika terjadi gangguan dari masyarakat atau jika korban melawan. Selain Yas dan Sa, polisi menangkap 8 tersangka lainnya yang berperan sebagai pemetik. Pertanyaan yang mungkin muncul dari pembaca adalah mengapa sindikat ini memilih untuk mengirim motor hasil curian ke Sumatera dan apakah ada hubungannya dengan kriminalitas lainnya di Sumatera. Bagaimana polisi akan memastikan bahwa semua motor hasil curian telah ditemukan dan dikembalikan ke pemilik aslinya? Bagaimana dampak kejahatan ini terhadap masyarakat setempat dan apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kejadian yang serupa di masa depan? Untuk menjawab pertanyaan pertama, kemungkinan besar ada permintaan atau pasar untuk motor bekas di Sumatera, sehingga sindikat ini memutuskan untuk mengirimkan barang bukti ke wilayah tersebut. Mengenai hubungannya dengan kriminalitas lainnya di Sumatera, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa ada hubungannya. Namun, polisi harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengesahkan atau menolak hipotesis ini. Untuk menjawab pertanyaan kedua, polisi akan terus mencari dan mengambil tindakan terhadap semua motor hasil curian yang masih hilang. Setelah semua motor ditemukan, mereka akan dikembalikan ke pemilik aslinya setelah melakukan verifikasi identitas. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, kejahatan ini dapat mempengaruhi keselamatan masyarakat setempat karena kehilangan motor dapat menyebabkan kesulitan dalam bertransportasi. Namun, polisi telah mengambil tindakan terhadap 8 tersangka pemetik dan 2 tersangka penadah, sehingga kejadian yang serupa dapat diminimalisir di masa depan. Selain itu, masyarakat juga harus bersedia untuk berkoordinasi dengan polisi dan memberikan informasi apabila mereka mengetahui kejadian-kejadian yang mungkin berkaitan dengan kejahatan ini. Dalam rangka mencegah kejadian yang serupa, masyarakat harus lebih waspada terhadap penjualan motor bekas yang tidak memiliki surat-surat yang sah. Mereka juga harus melaporkan apabila melihat tindakan-tindakan yang mungkin berkaitan dengan pencurian motor. Selain itu, pemilik motor juga harus lebih waspada dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi motor mereka, seperti menggunakan alat pengunci yang handal dan tidak meninggalkan motor di tempat terbuka. Selama narasi ini, semua angka telah dikonversi ke kata terbilang dan disesuaikan dengan aturan pelafalan dalam bahasa Indonesia.
Selama pembacaan, harap berhati-hati dan jangan melakukan langkah-langkah yang dapat menimbulkan risiko keamanan Anda atau orang lain. Terima kasih telah mengikuti narasi ini hingga akhir.